Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Kebangsari 02, marilah pertama-tama kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan rahman dan rahimnya kita masih bisa bertemu di hari ini. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita jadikan sebagai suri tauladan dan yang kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum, sadaqallahul azim. Anak-anakku, berjumpa lagi di konten Semangat Puasa episode ke-14. Di video kali ini Pak Amadi ingin menyampaikan tentang doa. Seperti tadi yang sudah Pak Amadi baca di awal, Allah berfirman, Allah sudah menyampaikan kepada kita semua para manusia, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Kemudian kadang muncul pertanyaan, Pak, saya itu sudah doa loh Pak, saya itu sudah berusaha sungguh-sungguh loh Pak, tapi kenapa doa saya ini belum dikabulkan Pak? Sudahlah Pak, saya capek, saya tidak mau berdoa. Nah, maka di sini, di video kali ini Pak Amadi ingin menyampaikan, ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan doa kita itu tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah tahu beberapa hal yang menyebabkan doa kita ini tidak segera dikabulkan, kita punya cara. Ya, kita punya jalan keluar. Bagaimana nih agar doa kita segera dikabulkan oleh Allah? Oke, mari kita bahas dari yang pertama. Yang pertama, yang nomor 1, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam berdoa. Jadi jangan ketika kita berdoa 1 kali, kok tidak dikabulkan. Kita doa yang kedua kali, belum juga dikabulkan. Berdoa untuk yang ketiga kali, belum dikabulkan juga oleh Allah. Jangan pernah kemudian kita berprasangka, alah, sudahlah, sepertinya Allah tidak akan mengabulkan doaku ini. Kemudian kita berhenti berdoa. Itu maknanya kita terlalu tergesa-gesa dalam berdoa. Kenapa? Doa tidak bisa dipaksakan. Kita tidak bisa memaksakan kepada Allah untuk segera mengabulkan doa kita. Ya Allah, aku minta ini kepadamu ya Allah, aku berdoa meminta hal ini kepadamu ya Allah. Segerakanlah ya Allah, cepatlah engkau kabulkan. Kalau tidak engkau kabulkan segera, maka aku akan berhenti berdoa. Ya bukan seperti itu. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita hindari ketika berdoa adalah tergesa-gesa dalam berdoa. Yang kedua, ini yang memiliki peran sangat penting. Bahwa kadang kita tidak sadar atau kita masih lupa banyak hal-hal yang kita konsumsi yang ternyata itu haram. Dan apabila sesuatu yang haram ini masuk ke dalam badan kita, bisa jadi itulah yang menyebabkan Allah tidak segera mengabulkan doa-doa kita. Bagaimana seperti itu penjelasannya? Pokoknya penjelasannya seperti ini. Ketika kita ingin bertemu dengan seseorang, ketika kita ingin bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuasaan, ya, seumpama kita ingin ketemu dengan wali kota atau gubernur,
Tentunya yang pertama adalah mereka melihat siapa kita. Coba bayangkan, kita datang ingin menemui orang yang memiliki kekuasaan, kita datang dengan pakaian yang lusuh, dengan pakaian yang compang-camping, dengan badan yang berbau tidak sedap. Tentunya kita ingin menemui saja, kita akan kesulitan. Seperti itulah ketika kita kepada Allah. Kita mau berdoa, kita mau meminta sesuatu kepadanya, tapi ternyata badan kita masih ada najisnya. Kalau najis di pakaian bisa kita ganti, tapi kalau najis di dalam badan kita berarti bagaimana caranya, Pak? Yang pertama kita berhenti mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua kita bertobat kepada Allah. Fa insya Allah apabila kita berdoa meminta kepada Allah ketika badan kita dalam kondisi terbebas dari sesuatu hal yang haram, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Yang selanjutnya, suudon atau berprasangka buruk. Ketika kita berdoa, tapi kita berprasangka buruk kepada Allah. Kita tidak punya keyakinan. Ya Allah, aku berdoa 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah selesai. Tapi kemudian kita berpikir, kayaknya doaku tidak mungkin dikabulkan sama Allah. Itu namanya tidak yakin. Ya. Itu namanya suudzon kepada Allah. Masa Allah mau mengabulkan permintaanku? Cuman dengan catatan, doa yang kita sampaikan itu doa yang masuk akal. Tidak mungkin kita, ya Allah, jatuhkanlah emas sebesar bulan ke hadapanku. Itu memang tidak mungkin. Tapi di sini ketika kita berdoa, ya Allah, berilah aku pekerjaan yang menghasilkan banyak harta. Kemudian jadikanlah aku orang yang bisa berinfak sedekah kepada orang banyak. Jadikanlah aku orang yang bisa tiap tahun berangkat haji ke Mekah. Seumpama kita berdoa seperti itu, jangan khawatir. Kalau Allah mau, Allah pasti bisa. Jadi jangan pernah suudzon, jangan pernah meremehkan, jangan pernah kurang yakin atas doa. Dengan catatan itu tadi, doa yang masih masuk akal. Pak, naik haji tiap tahun masuk akal? Masuk akal. Ketika Allah mengizinkan, ada saja jalan keluarnya. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang agak kurang mungkin. Tapi karena doa kepada Allah dan dalam doa itu kita melakukannya dengan cara yang benar, bukan tidak mungkin Allah mengabulkan. Jadi yang ketiga, kita harus yakin, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Yang selanjutnya, dosa-dosa kecil. Ternyata dosa-dosa kecil ini bisa menyebabkan terhalangnya doa kita kepada Allah. Ketika doa kita terhalang, maka Allah juga tidak akan segera mengabulkan doa-doa kita. Mungkin sepele ya, dosa misal berkata-kata yang tidak sopan, atau dosa melakukan, mendengar, atau melihat sesuatu yang tidak diizinkan dalam Islam. Tapi karena dosa kecil satu, tambah lagi satu, tambah lagi satu, doa yang kecil satu-satu tadi kan akhirnya menjadi banyak. Ya, dosa yang tidak terasa dari kecil menjadi banyak yang kemudian menyebabkan doa-doa kita tidak segera dikabulkan oleh Allah. Maka di sini Pak Ahmadi ingin mengingatkan kepada Pak Ahmadi pribadi dan juga kepada anak-anakku siswa-siswi SD Negeri Kembang Sari 02, ketika Allah sudah perintah kepada kita, doalah, mintalah kepadaku, maka jangan kita berhenti untuk berdoa. Tapi kemudian sebelum doa kita harus siapkan diri kita. Ya. Oh, berarti dari yang Pak Ahmadi sampaikan tadi itu harus aku hindari.
sebelum aku berdoa. Betul. Setelah itu kemudian cari waktu yang terbaik untuk berdoa. Gunakan pakaian yang terbaik ketika berdoa. Maka insya Allah doa kita akan semakin dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi untuk mengakhiri video kali ini, Allah sudah memberi kesempatan kepada kita untuk meminta segala sesuatu kepadanya, maka janganlah kita menjadi orang yang sombong sehingga kita tidak mau meminta, tidak mau berdoa kepada Allah. Allah memberikan kita kesempatan untuk berdoa, berdoalah kepada Allah. Kita usahakan yang terbaik. Kita yakini doa kita berhusnudzon, kita berprasangka baik kepada Allah, fa insyaallah Allah akan mengabulkan doa kita, kun fayakun. Terima kasih untuk video kali ini Pak Ahmad dicukupkan sekian. Pak Ahmad diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasa.